Alhamdulillah masih ada umur untuk ngerjain sholat subuh ya. Alhamdulillah. Bang boleh ngobrol sebentar nggak? Ayo boleh, Kan masih ada kita waktu belum kita ya. mengenal lebih jauh Iya. lagi. Nama itu tadi Alhamdulillah. siapa bang? Baru kenalan di masjid tadi? Iya, NH. Nurdin Halid. Alhamdulillah. Nurul Huda. Nurul Huda. Ah. Oh gitu saya Iha. Irfan Hakim. Sama-sama ya. Baru seminggu kalau nggak salah di kampung ini ya? Iya, newcomers. Ini kamar. Asli dari mana bang? Asli dari Jakarta. Oh Betawian kok gitu ya? Betawian gitu ya. Buset dah, gigi lu gendut gitu ya. Bang, Alhamdulillah. udah punya keluarga belum sih? Udah. Ada- Tadi ikut bareng-bareng anak Istri sama ada? istri. 4. 4 orang istri? Anak yang 4. Oh 4. Alhamdulillah. Kirain istri 4, satu aja susah ya. Iya. Dulu pacaran dulu nggak sama istri? Iya, cuma disebut pacaran apa bukan ya? Emang Pokoknya kenal lah. Kita kenal, mendekat, kemudian bersepakat untuk menikah. Kenal, mendekat, hop! Menikah Karena akhirnya. perlu ada pengenalan, pendekatan, kemudian pernikahan. Oh perlu ya? Iya. Ada orang yang bilang katanya pacaran itu nggak boleh dalam Islam. Iya, karena sekarang muncul satu budaya ketika pacaran itu disuarakan, hubungannya itu sudah secara fisik. Oh, image kata-kata pacaran adalah sama dengan hubungan badan sebelum nikah. Kadang-kadang Betul, seperti kadang itu ya? yang lebih parah sampai ke tingkat itu. Ada yang hubungannya mungkin tidak sampai kepada hubungan badan, tetapi pertemuan fisik di luar bingkai pernikahan dimulai kadang-kadang dari awal, dan itu adalah kekeliruan besar. awalnya pegangan tangan doang. Lihat-lihatan dulu. Lihat-lihatan. Pegangan tangan, sentuhan. Makin menggebu. Udah gitu pelukan, ciuman, aja. Itu udah banyak banget sekarang ya. Dan dianggap wajar loh. Katanya kalau nggak gitu katanya namanya bukan pacaran. Makanya perlu kita telusuri apa yang harus dilakukan dalam upaya ta'aruf atau pengenalan sebelum perkawinan. Nah, Gitu. bedanya pacaran sama ta'aruf apaan? Sama-sama kenal sih sebenarnya. Iya. Terus bedanya? Nah, pengenalannya itu lebih diutamakan untuk tujuan pernikahan. Sehingga ketika mengenal, mengakrabi, kemudian mempersiapkan jenjang menuju pernikahan. Cara-caranya beda atau enggak dengan pacaran? Awal pertama harus ngelihat dong. Karena Iya. dulu pernah terjadi begini, Van. Ini di Madinah. Ada sahabat mau menikah, bilang kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu mau nikah dengan siapa? Ada dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Wanita Ansar itu yang dari Madinah. Iya. Kemudian kata Rasulullah, Anda udah lihatnya atau belum? Belum. Lihat dulu. Nah, ini kan perintah. Rasul pun menyuruh komunikasi seseorang harus dilihat dulu. Ini istilahnya nazar. Bagaimana kita melihat lebih dulu calon pengantin yang akan kita persunting nanti menjadi pasangan kita, begitu. Lihatnya lihat apanya dulu nih? Masa sampai seluruh badannya harus dilihat sama calon suami? Iya, tentu kan ada adabnya, ada etikanya. Kita tidak seperti beli kucing di dalam karung. Tiba-tiba pas dibuka badannya polkadot atau ya. Iya, nah ini kan perlu ya, pengenalan dari awal itu diajarkan oleh agama kita, tapi tentang kesantunan. Nah, bagian dalamnya nggak boleh dilihat, Van. Kirain. Nah, itu juga butuh mungkin ada orang yang bisa kita utus dari keluarga kita, yang satu jenis tentu saja. Misal saya mau menikah. Tahu ukuran rambut. Oh, nah, iya. ukuran rambutnya kan waktu ngelihat pertama ketutup jilbab. Iya bener. Nggak kelihatan. Tiba-tiba pas dibuka spike itu ya. Oh jadi bisa ya mengutus, misal saya mau nikahin seseorang, saya utus kakak saya yang perempuan untuk lihat fisiknya secara utuh, misalnya itu boleh ya? Iya, bisa. Dan itu kan orang yang amanah sehingga dia kemudian menginformasikan kepada kita gitu. Kalau sebaliknya gimana? Kalau pihak perempuan mengutus seseorang untuk melihat calon suaminya boleh juga? Apanya yang mau dilihat, Van? Kali aja ukurannya kayak. Enggak ya? Iya, yang penting inti dari ta'aruf ini adalah mengenal secara fisik dan kemudian lebih dekat membangun komunikasi supaya bisa menyatukan dari karakter-karakter yang tentu saja berbeda satu sama lain kan. Sehingga ketika disinergikan sedemikian rupa, perbedaan itu membawa kepada keindahan, begitu. Buset dah, kalau udah ngomong nih Bang Enha, ngelocos aja. Ini nih biar nggak haus. Alhamdulillah, kita minum minum hari ini ya. Iya, silakan Bang. Ini ngeteh yang paling nyaman kayaknya nih hari ini. Anget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anget, enak banget, subhanallah. Bang mau lihat nggak foto istri saya nih? Ini ada foto masih pacaran zaman dulu. Iya, seru nih kelihatannya nih. Nih. Wih. Ya. Ini kok beda yang
kemarin dikenalin. Enak aja enggak? Bukan yang kemarin kenalin ibu saya itu. Ini Pak, pas Oke, baik. pacaran nih. Oh, Iya. oh ini nggak melanggar apapun, alhamdulillah insya Allah. Alhamdulillah, Itu foto juga paling deket gitu doang. Tapi malu. ini udah pilihan Irfan ya? Alhamdulillah udah menghasilkan 3 anak. Tapi kalau mengenal orang untuk kita nikah itu sifatnya yang paling baik itu gimana caranya ya? Iya, Nabi Gimana pernah sih? mengatakan begini Irfan. Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 4 hal. 1, Ya, yang pertama adalah lima liha karena hartanya, katanya kemudian li hasabiha karena keturunannya, turunannya, yang ketiga li jamaliha karena kecantikannya, cantikannya, dan yang keempat li diniha karena agamanya. agama. Tapi Nabi berpesan, fadfar bidzatid din karibat yadak. Pilih yang karena agamanya maka engkau akan beruntung. Ah, Gitu. tapi tadi ada hartanya, berarti jadi cowok matre dong kok gitu. Tentu saja ini kan kita lihat bahwa orang menikah itu kan ada persiapan-persiapan. Nah, persiapan itu kalau disebut harta adalah sesuatu yang sangat logis disiapkan untuk menuju kepada pernikahan. Tapi bukan berarti kalau nggak punya harta nggak berani nikah, Nggak jadi kawin juga. nggak gitu, jadi enggak kawin ya? juga. Itu kekeliruan terbesar. Coba lihat sekarang jomblo kan makin banyak. Iya, Waktu- karena ngerasa belum siap secara materi Benar. katanya gitu. Nah, itu yang harus dirubah itu, beliefnya yang harus dirubah itu. Iya. Ada keyakinan. Nah, kita bisa baca dalam surah An-Nur ayat 32. Nah, ini sekaligus pesan buat mereka yang belum nikah karena takut belum punya rezekinya. Iya kan. Nah, kata Allah Sendiri begini. aja susah, apalagi berdua gitu katanya. Iya, tapi Allah sudah menggaransi Oh nih. iya, coba, Nah, coba, kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Subhanallah. Kalau engkau menikah dalam keadaan fakir, maka Allah yang akan memberikan kekayaan kepadamu. Itu. Jadi kalau orang menikah pasti digaransi menjadi kaya. Nah, kalau 10 tahun nikah belum kaya juga, jangan nikah lagi kan. Udah gitu nikah lagi. Atau kalau misalnya ada orang menikah dengan seseorang gitu, tapi nggak menambah kekayaan dia, apakah jangan-jangan salah menikahi orang? Nah, salah konsep dalam pernikahannya. Maksudnya? Mungkin dia belum sayang sama istrinya. Istri belum terlalu hormat sama suaminya. Dia tidak menjalankan sepenuhnya sunnah-sunnah Rasulullah yang ada di dalam perkawinan. Itu yang harus ditelusuri. Tapi beneran garansi dari Allah itu ya? Garansi. Yughnihimullahu min fadli. Allah bikin kaya. Jadi sebetulnya coba kita ukur sekarang. Kalau orang Betawi kan ngajarinnya apa? Orang Tahu. nikah itu ngajarin bebanda. Hah, Dulu lagi masih bujangan punya coet nggak? Piring, sendok, garpu, agak kompor. buat apaan Nggak punya gituan? punya. Sekarang udah punya. punya. Kita jadi punya banda. Itu artinya Allah kasih kaya kita. Itu hitungan minimal. Iya. Gaji baru 1 juta, begitu nikah naik 2 juta. Nah, itu kan Iya. luar biasa Karena sebetulnya. mungkin rezeki si istri dititipkan ke kita kali ya sebagai suami ya. Nah, itu kata orang Jawa, Gusti Pangeran boten sari. Ini bang, abang tuh orang apa sih? Betawi bisa, Jawa bisa, Arab juga lancar. Nah, itu Allah kagak tidur. Jadi kalau kita udah menikah, istri kemudian rezekinya disiapin. Anak-anak tambah 1, 2, ya kan sekarang udah 3 ya? 3. 3 disiapin lagi, subhanallah. Oh jadi itu ya, pantesan makin sibuk aja nih tiap hari ini. Amin, alhamdulillah. Oh itu rezeki dari anak juga titipin ke kita ya? Barokah dari Allah. Alhamdulillah. Oh gitu, jadi harus percaya diri nih buat jomblo-jomblo. Tetangga-tetangga kita masih banyak nih jomblo nih. Iya, jangan mikir pacaran doang. Iya. Nikah dong mikirnya gitu. Iya bener-bener tanggung jawabnya tunjukin juga ya. Benar. Oh gitu. Terus berapa lama tuh kita pacaran yang paling pas? Nah, Waktunya secara waktu. Waktunya sebetulnya durasinya itu tidak perlu dibatasi. Ah. Sekarang pertemuan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ada pelajaran tentang kemampuan mengenali calon pasangan kita. Secara fisik misalnya, Iya. apakah dia termasuk tipenya visual, kinestetik, atau auditory? Oh berat banget nih bahasan nih subuh-subuh. Nah, kalau begitu gampangnya begini nih. Kalau orang itu kan dikenali dengan gayanya, dia gayanya suka suka ngelihat, atau suka lebih mendengar, atau suka lebih merasa. Nah, sekarang begini dah, gampangnya kita lagi ada di Saung nih ya. Nah, sekitar kita pemandangan yang sangat indah. Tuh sawah, Oh, sawah luar biasa sekarang. ayam. Nah, sekarang ada pertanyaan. Irfan misalnya, kalau di suasana kayak begini lebih senang melihat pemandangannya atau mendengarkan suara angin atau suara burung atau suara ayam atau merasakan keadaannya? Nah, yang jelas mendingan saya ambil gorengan dulu. Oke, Saya jawab baik ya. ya. Bentar Iya, ya. buat temenin ngeteh ya. Iya, bentar. Alhamdulillah.
Nih Bang, lumayan lah gorengan nih. Alhamdulillah. Nah, ini Nah. sempurna namanya nih, ngeteh dengan gorengan ya. Sempurna. Sambil jalan ke rumah tadi mikirin, tadi pertanyaan abang tadi apaan? Susah. Iya. Kalau tempat kayak ginian, tempat Bener. indah. Nah, ini kan untuk mengetahui secara cepat nih karakter pasangan kita seperti apa. Nah. Perlu dong. Coba-coba. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Irfan ada di suasana seperti ini, lebih melihat pemandangannya, mendengar suara semilir angin, atau merasakan keadaannya? Semuanya. Semuanya. Sambil lihat, didengerin suara itu terus dirasakan. Nah, yang gitu. paling dominan apa? Aduh, susah banget harus dijawab ya. Melihat. Nah, ini akan mengarahkan kita menuju kepada pribadi yang lebih visual. Begitu. Bukan Jadi, berarti salah ya. tidak. Nah, setiap orang kan begini, ketika perkenalan atau ta'aruf itu, kita sebetulnya tidak butuh waktu lama. Tadi kan pertanyaannya, berapa lama sih kita butuh untuk ta'aruf, begitu kan? Iya. Tidak perlu lama sebetulnya, sehingga ketika kita mengenal calon pasangan kita sudah siap untuk memilih, yes, dia adalah calon permaisuriku, begitu. Tadi yang saya kan visual, berarti kalau itu orangnya kayak gimana? Visual itu tipenya biasanya dia lebih otak kanan. Nah, dia biasanya lebih mengandalkan perasaannya. Oh gitu. Seperti itu. Tapi kalau berbicara lebih cepat, senang berpikir yang taktis, begitu. Jadi kita juga nimpalinnya enak. Kayak dukun nih. Oh. Kalau kita senengnya ngedengerin. Nah, kalau senangnya mendengarkan, berarti tipe ini tipe yang agak detail gitu. Dan intonasi bicara harus kita jaga, begitu kan. Sehingga nanti calon pasangan kita itu kok merasa langsung akrab dengan kita seperti itu. Maka komunikasi bisa terjaga di sini. Kalau rasa dirasakan gitu. Nah, kalau perasaan ini biasanya, kalau perasaan itu muncul adalah pribadi-pribadi yang sebetulnya mudah cepat tersinggung. Ya, berarti kita harus memiliki pilihan kata yang tepat buat dia. Nah, ketika kita memilih kata yang tepat, dia juga merasa nyaman. Tapi orang kinestetik itu atau perasaan itu biasanya nggak senang di satu tempat loh, Irfan. Oh gitu. Dia sukanya pindah-pindah mulu. Jangan Gitu sampai ya. pindah-pindah pasangan. Nah, itu yang repot. Ganti. Pindah ke lain body. Iya, Bahaya aja ini ya. lain body ya. Sambil dimakan, Bang. Iya nih. Ini gorengannya enak banget soalnya. Masih anget gitu. Bang, kalau zaman Rasul dulu emang kalau pendekatannya kayak gitu juga ya? Iya, ada yang disebut dengan ta'aruf itu, tapi tentu saja ini kan perlu keahlian. Makanya perlu nih kaum jomblowan-jomblowati itu mempelajari strategi mengenal calon pasangan. Tapi di Islam diajarkan, kenali itu karakternya, kenali itu agamanya, kenali itu akhlaknya. Ngomong soal agama, Ya. kalau kita pacaran beda agama gimana ya? Nah, ini yang sekarang lagi menggejala ya. Banyak pilihannya seperti itu. Sebetulnya yang satu agama aja ribut mulu kadang-kadangnya. Iya. Apalagi udah beda agama. Tapi justru kadang-kadang yang beda agama itu emang mungkin itu cobaan ya. Suka cocok, suka nyambung aja kata. Jadi semuanya cocok cuma agama nih Van. Susah makanya mau kawin bingung kata dia gitu. Makanya ada garis tegas sebetulnya. Sambil makan nih Van ya. Iya maaf loh. Sambil makan kita bacain nih. Ayat ke-221 surah Al-Baqarah. Kata Allah, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dilarang oleh Allah itu, jangan kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Hamba sahaya yang hitam, legam, jelek itu jauh lebih bernilai di mata Allah. Jadi sebetulnya kondisi keimanan adalah keyakinan awal yang menyatukan sepasang calon pengantin ini. Dia berada di dalam garis ketauhidan yang sama, begitu. Jadi jangan main-main lah ya. Bener. Kadang-kadang suka iseng, udah deh soal agama ntar aja yang penting cocok-cocokan aja dulu. Sampai akhirnya mereka menikah beda agama kan jadinya. Iya, ribet maka ya. sebetulnya dibawa begini Irfan, nikah itu jangan cuma orientasinya dunia. Ya. Orientasinya harus kepada akhirat. Karena nanti kan ada surga yang disediakan. Allah janjikan surga buat siapapun yang bisa menikah, membangun keluarga, rumah tangganya sakinah. Insya Allah surga ada disediakan. Amin. Mangga dileut. Tambah lagi nih ya. Ya, sok mangga.
Wah Bang, tapi emang ya kalau ngomongin tentang hubungan laki-laki perempuan terus di dalam satu ikatan pernikahan emang nggak bisa main-main ya. Karena itu adalah bentuk ibadah. Betul. Nah, menuju ke pernikahan tuh kadang-kadang ada istilah itu foto priwet. Foto sebelum nikah gitu. Betul, betul. Tapi banyak banget foto priwet tapi adegannya kayak pas kawet. Kayak udah 10 tahun gitu Iya, ya. pelukan apalagi tuh di pancuran berduaan gitu. Itu Betul. gimana ya? Itu makanya orang mau menikah perlu ya disebut dengan pre-marriage training. Nah, ini harus ada pendidikan pranikah. Sekarang begini, Van. Kalau orang mau belajar komputer dan dia mau mahir, dia harus ikut kursus komputer. Ya, ya. Ada tuh sertifikasinya. Ya, gitu. ya. Mau jago bawa mobil, dia harus itu. ikut sekolah belajar Mengemudi, mobil. pakai tulisan latihan. Belajar di tengah jalan lagi. Gitu. Iya. Terus akhirnya keluar dapat SIM gitu Nah. kan. Nah, sekarang orang mau nikah sekolahnya di mana? Iya, nggak ada kan? Nah, sebetulnya di kita ada di kantor urusan agama, itu ada namanya Suscaten. Oh, mentang-mentang dunia jadi penghulu. Pernah jadi penghulu kan ya Bang ya? 10 tahun jadi penghulu. Ngawinin berapa orang tuh? Lebih kurang 1.000 orang Buset. yang tercatat itu. Yang cerai berapa orang? Alhamdulillah belum ada laporan. Karena penghulunya hebat. Alhamdulillah. Terusin Bang. Nah, di KUA itu ada namanya Suscaten, Pak. Khusus calon pengantin. Suscaten. Nah, Suscaten itu. Cuma sayang, cuma 2 jam diberikannya. Paling lama 4 jam atau 5 jam. Padahal itu adalah bekal buat seumur hidup. Bekal buat seumur hidup. Isinya apaan aja tuh? Itu biasanya diajarkan tentang fikih munakahat, tentang hukum-hukum perkawinan, psikologi perkawinan, undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi. Nah, itu diajarkan. Tapi waktunya Cuma yang 2 jam, kurang. maksimal 4 jam. Nah, karena itu kita butuh ada ini sekolah pranikah ya, supaya persiapannya jangan langsung ketika orang fokusnya pada pernikahan, biasanya sibuknya apa? Foto Priwet, catering, video syuting, seragam keluarga, sama cincin kawin. Padahal waktu saya pengalaman jadi penghulu nih, Van. Begitu 1 minggu sebelum acara saya tanya calon pengantinnya, udah siap belum? Oh siap. Ijab kabulnya gimana? Ntar aja nyontek gitu. Iya, karena di mejanya ada contekan. Betul. Padahal tidak hanya sekedar ijab kabul ya. Padahal itu yang penting. Ijab kabulnya yang penting. Setelah ijab kabul, itu cuma 14 kata disebutkan dalam 10 detik, tapi mengubah seluruh hidup dia setelah pernikahan. Berasa kan? Berasa banget. Alhamdulillah. Aduh, tapi ya jadi benar-benar jelas ya bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu benar-benar harus dijaga. Jangan bablas begitu saja hanya untuk sekedar pengenalan. Pengenalan cuma ya sebatas sifat-sifat dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah akhirnya aku tahu. Bang, makasih Bang nih, bener-bener nih. Enak nih punya warga baru kayak gini. Iya. Jadi kangen sama istri langsung pengen pulang. Iya. Bro tadi udah ngasih gorengan. Ini udah berasa sekarang ya. Ya udah, ini mau dibungkus nggak Bang? Wah, cukup lah. Itu Udah. kan istri udah nyiapin sarapan. Ada anterin ke rumah ya kalau gitu ya. Oke, baik deh ya. Makasih Bang, ya udah duluan aja deh. Oke deh, Gitu ya. 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 Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Salam.